Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Kang Musu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang trigonometri matematika, yaitu pertanyaan dari teman kita yang menanyakan tentang sudut istimewa, ya. Sudut-sudut yang berkenaan dengan sinus, kosinus, dan tangen, kan gitu ya. Ada sudut 30, ada sudutnya 45 dan sudut 60. Itu khususnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mengapa nilainya bisa seperti itu? Oke, baik, kita lanjutkan. Selamat mengikuti. Oke, teman-teman, kita akan membahas sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, yaitu pada sudut-sudut istimewa. Dari manakah sudut-sudut istimewa itu berasal? Baik, kita akan bahas satu persatu ya tentunya. Oke. Nah, kalau kita amati ada pada sebuah segitiga, khususnya segitiga sama sisi. Nah, di situ memiliki keteraturan tertentu. Jadi sudut-sudut istimewa ini sebenarnya diambil dari suatu bangunan atau suatu bentuk bangun datar yang susunannya sama semua, ya, yaitu diambil dari segitiga sama sisi dan segi empat yang ukurannya sama, ya, atau disebut dengan bujur sangkar. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Kita akan buat dulu segitiga sama sisi. Baik. Nah, pada sudut segitiga sama sisi ini berarti yang kita harus paham adalah sudut-sudutnya itu bernilai 60 derajat di setiap sisinya, di setiap sudut-sudutnya ya. Jadi di sini 60 derajat, ini juga 60 derajat. 60 derajat. Jadi semuanya sama, sudutnya 60 derajat. Nah, apabila segitiga sama sisi ini saya bagi dua menjadi yang sama besar, nah akan seperti ini. Nah, maka sudut yang bagian atasnya, nah ini dia akan menjadi ini 30 derajat, yang ini 30 derajat. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya sudut 30 dan 60 itu didapatkan dari segitiga sama sisi yang dibagi dua, ya. Jadi sudutnya ada sudut 30 dan 60 derajat. Oke. Nah, apabila sisi segitiga itu saya misalkan panjangnya dua satuan panjang, maka ini juga dua satuan panjang, atasnya juga dua satuan panjang. Maka ketika dibagi dua, maka nilainya yang ini asalnya 2, berarti ini jadi 1, di sini jadi 1. Bisa dipahami ya? Oke. Dan apabila saya hilangkan satu bagiannya di sini. Nah, maka terbentuklah sebuah segitiga ya. Nah, nilainya kalau yang di sininya 2, di sininya 1, maka dengan teorema Pythagoras, maka nilai X di sini bernilai akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti dapatnya 4 kurang 1, maka dapatnya akar 3. Maka yang bagian yang tegak di sini nilainya akar 3. Jadi saya ganti saja. Di sini akar 3. Begitu. Nah, disinilah yang nilai-nilai inilah yang menjadi patokan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, seperti yang sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang sinus, kosinus, dan tangen, yang itu berkenaan dengan istilah-istilahnya. Sinus itu depan per miring, kan begitu ya. Kemudian kalau kosinus ada samping per miring, kalau tangen depan per samping, kan begitu ya. Sehingga nanti nilai dari sini, kalau kita menggunakan sinnya sudutnya 30 derajat, nah, supaya lebih mudah, saya gambarkan saja yang satu tegaknya, yang satu. Nah, ini kita buatkan diputar ya. Apabila kita gambarkan ulang, maka di sini sudutnya menjadi 30, yang di sininya 60. Di sini 1, di sini 2, di sini akar 3. Gitu ya. Nah, maka nilai dari sinus itu, sin, misalkan sinus 30 derajat, atau disingkatnya sin, berarti waktu itu apa konsepnya? Kalau sinusnya 30, anggapkan saja ini sebuah lampu yang menyorot ke depannya, yang bagian sini, maka yang satu ini sebagai depannya, berarti di sini bagian depan,
Nah, yang 2 ini sebagai miringnya, ya. Sedangkan akar 3 sebagai sampingnya. Maka otomatis apa? Kalau namanya sin 30, depan per miring ya, waktu itu ya, demi ya. Sehingga dari sini nilainya 1/2. Jadi sin 30 nilainya 1/2. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kalau cosnya, berarti kalau cosinus 30-nya berarti apa? Samping per miring ya. Jadi sampingnya akar 3/2. Jadi di sini nilainya akar 3/2 atau suka ditulisnya setengah akar 3. Begitu. Saya pahami ya. Jadi itulah nilai dari sin 30. Bagaimana kalau dari sin 60? Nah, kalau 60 berarti lihat segitiga yang ini. Ya. Nah, kalau sudut 60 berarti ini sebagai sudutnya nih. Nah, ini sebagai lampu yang menyorotnya tadi seolah-olah. Nah, ini akar 3 jadi depannya. Sedangkan 2 ini menjadi miringnya. Sedangkan 1 ini menjadi sampingnya. Sehingga akibatnya apa? Kalau sin 60 di situ, nilai dari sin 60 berarti depan per miring ya. Berarti akar 3/2 di situ. Berarti ditulis juga setengah akar 3. Nah, bagaimana kalau cosnya? Ya, sama saja. Berarti kalau cos 60 berarti bagian samping per miring ya. Berarti 1/2. Jadi 1/2. Sehingga nanti nilai sin 30, cos 30, sin 60 ataupun cos 60 itu berasal dari segitiga sama sisi. Oke teman-teman, untuk membahas sudut istimewa yang 45 derajat, kita akan bahas dari satu bangunan yang tersusun dengan ukuran yang sama, yaitu bujur sangkar. Oke, saya akan gambarkan dulu bujur sangkar. Oke, ini ada sebuah bujur sangkar yang ukurannya sama. Sudut-sudutnya pada bujur sangkar itu 90 derajat. Ya, nah saya anggapkan saja sisinya bernilai satu satuan. Kita lihat ya. Jadi ini 1, di sini 1, ini juga 1 semua. Dan ini sudutnya 90 derajat. Apabila bujur sangkar ini saya belah melalui diagonalnya, nah ini dia akan menjadi 2 buah segitiga yang sama besar ya. Nah, ini setelah dipotong menjadi 2 bagian, maka otomatis sudutnya yang asalnya 90 di sini menjadi 45 ya. Jadi 45. Saya pahami ya. Nah, jadi sudut istimewa pada trigonometri yang 45 derajat itu berasal dari sebuah bujur sangkar yang dipotong pas diagonal. Ya. Oke, saya akan hilangkan dulu satu segitiganya supaya untuk mempermudah nilainya. Ya. Baik, nah setelah hilang sebuah segitiga yang atas, nah maka segitiga yang bawah ini dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka nilai sisi miringnya yang di sini, yang x-nya itu, maka nilai x itu di situ bernilai akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 1 tambah 1, maka dapatnya akar 2. Sehingga nilai x ini nilainya akar 2. Saya ganti saja supaya lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana untuk nilai sinus kosinusnya? Nah, untuk nilai kosinusnya kita akan samakan saja kayak seperti yang tadi, bahwa kalau ada sin 45 derajat, berarti sin yang ini, ingat seperti video saya yang sebelumnya, yaitu tentang sinus, kosinus, dan tangan, tentunya sudah tahu depan demi sami desa ya, depan miring, samping miring, sama depan samping ya. Oke, jadi untuk sinus di sini demi depan miring. Jadi depannya di sini 1, ini sebagai depannya, yang ini sampingnya, yang ini miringnya. Sehingga 1 per akar 2 ya. Jadi di sini 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan dengan mengalihkan akar 2 per akar 2, maka dapatnya 1 per 2 akar 2. Jadi nilai sin 45 sinilai dengan 1/2 akar 2.
Kalau gimana kalau cos 45? Nah, cos 45 derajat ini bernilai dari cos itu sama juga, samping miring. Berarti 1/2. Dengan trik yang sama seperti tadi, maka nilainya menjadi setengah akar 2. Begitu ya. Nah, itulah begitu kira-kira nilai dari sudut istimewa. Sehingga kita bisa menyimpulkan nilai-nilainya dari uraian tadi. Seperti 30 nilainya 1/2. Kalau 45 setengah akar 2, di sini setengah akar 3. Cosnya berarti setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, dan setengah. Oke lah. Oke teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi asal muasal dari sinus 30, sinus 45, dan sinus 60 ya. Jadi sudut-sudut istimewa yang sudut 30, 45, dan 60 itu kenapa disebut istimewa? Ya karena tadi berasal dari bangunan-bangunan yang ukurannya sama, yaitu didapatkan dari bangunan segitiga sama sisi dan didapatkan dari bujur sangkar yang ukurannya sisi-sisinya sama semua. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat belajar, tentunya juga aktivitas belajar kita harus senantiasa ditingkatkan dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe di channel ini tentunya untuk mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.